15 petugas medis di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terinfeksi virus COVID-19 varian Omikron. Terpaparnya 15 petugas medis berawal dari 2 orang petugas laboratorium Swabber yang bertugas dan admin di Bandara Suta yang melakukan screening rutin terkait COVID-19. Hasilnya keduanya dinyatakan positif COVID-19 varian Omikron. Dampaknya, Omikron kemudian menyebar ke 13 orang lainnya karena tinggal dalam satu mes. Kini, seluruh petugas bandara yang dinyatakan positif Omikron sudah diisolasi di Wisma Atlet Kemayoran. Hingga hari ini tercatat 258 kasus Omikron di Indonesia. Kita akan menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersama dengan tim kami, Hasnu Gara. Selamat petang, Hasnu. Bagaimana pengetatan bandara sebagai pintu masuk yang memastikan bahwa Omikron tidak terus bertambah di tanah air? Ya, selamat petang Abraham dan pemirsa. Memang pasca ditemukannya 15 tenaga medis yang bekerja di area kedatangan internasional, mereka dinyatakan positif COVID-19 jenis varian baru Omikron. Namun begitu, petugas masih tetap waspada dan selalu melakukan pengetatan dalam memeriksa para penumpang yang datang dari luar negeri. Artinya petugas medis yang positif COVID sudah diganti dengan tim lain yang bertugas hari ini, itu pasti ya? Ya, betul Abraham. Jadi memang sebanyak 15 petugas petugas medis yang saat itu bekerja, mereka sempat tertular akibat berkontak langsung dengan para penumpang yang datang dari luar negeri. Namun demikian, mereka saat ini dalam menjalani perawatan di Rumah Sakit Wisma Atlet. Hasnu, lalu dengan terpaparnya 15 petugas medis tentu ada evaluasi. Apa yang berbeda? Apa yang berubah dengan terpaparnya petugas medis? Pengawasannya, pengetatan, dan lain sebagainya, atau mekanismenya agar tidak terulang kembali kejadian serupa? Ya, sejak tadi pagi juga kita lihat dari Satgas Udara dan pengelola Bandara Soekarno-Hatta melakukan atau melindungi diri dengan menggunakan APD lengkap begitu, mulai dari menggunakan masker, sarung tangan, maupun pelindung kepala maupun face shield begitu untuk menghindari atau terjadinya pemaparan virus varian Omikron tersebut. Oke. Terima kasih atas laporan Anda, Hasnu Gara dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, penyanyi Ashanty positif COVID-19 diduga varian Omikron sepulang berlibur di Turki. Tidak hanya Ashanty, sejumlah orang yang ikut dalam rombongan juga terpapar COVID-19. Selebriti Ashanty terdeteksi positif COVID-19 diduga varian Omikron setelah pulang berlibur dari Turki. Hingga kini kepastian apakah Ashanty terkena varian Omikron masih belum bisa dipastikan. Penyanyi sekaligus istri Anang Hermansyah kini menjalani isolasi di rumah sakit di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Menurut keluarga, kondisi Ashanty terhitung baik dan tanpa gejala. Namun keluarga mengkhawatirkan autoimun yang dimiliki Ashanty. Tidak hanya Ashanty, beberapa orang yang ikut dalam rombongan juga terpapar COVID-19. Ashanty dan rombongan sempat karantina di Hotel Grand Sahid Jaya setelah tiba di tanah air. Sementara itu, Satgas COVID-19 menegaskan masih terus melakukan pemantauan terhadap keluarga Ashanty selama 3 hingga 4 hari ke depan. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyatakan semua pelaku perjalanan luar negeri kedatangan Turki diduga kuat terpapar Omikron. Bahkan pelaku perjalanan luar negeri yang terpapar Omikron paling banyak datang dari Turki. Ya, kita akan berdiskusi mengenai jumlah infeksi varian Omikron ini yang bertambah di tanah air bersama dengan Ibu Mas Dalina Pane, epidemiolog, dan juga Pak Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Assalamualaikum, selamat malam Bu Mas Dalina dan Pak Heri Trianto. Selamat malam. Oke, sambil menantikan Mas Heri Trianto, kita ke Bu Lina ya. Bu Lina, kalau kita melihat
hari ke hari bertambah. Dan kok banyak dugaan bahwa jumlahnya sebetulnya lebih dari apa yang disiarkan oleh tim yang bertugas. Apakah benar demikian kenyataannya? Iya, kita harus percaya pada pemerintah bahwa apa yang dilakukan itu sudah sistematis. Kalau underreported, itu lazim ya terjadi, tetapi bagaimana kita mencoba mendekatkan data yang ada di lapangan dengan data yang sudah dirilis. Jadi sejauh ini memang terjadi peningkatan 3 hari terakhir ini, dan untuk Omikron hampir semuanya masih didapatkan di pintu masuk. Ada memang rembesan ke transmisi komunitas atau transmisi lokal, dan mudah-mudahan teman-teman di lapangan itu mampu melakukan containment. Jakarta sendiri memang mengalami peningkatan di beberapa hari terakhir ini, tetapi itu juga diakibatkan karena active case finding yang dilakukan oleh teman-teman di DKI Jakarta. Jadi mereka sangat aktif sekali mencari kontak erat, kemudian melakukan testing, kemudian melakukan containment atau karantina. Dan itu memang teknik yang standar untuk dilakukan. Jadi kita akan lihat ke depan bagaimana perkembangannya Omikron ini. Kalau kita melihat keadaannya, kalau kita mau jujur dan berterus terang, sudah ada transmisi lokal. Apakah artinya saat ini tinggal menunggu ledakannya saja? Oh ya, tidak. Jadi kalau dia di containment dengan baik, mestinya tidak akan terjadi peningkatan kasus yang eksponensial. Tetapi kalau ternyata lebih banyak kemudian transmisi komunitas terjadi, maka seluruh masyarakat harus waspada dengan kondisi tersebut. Rasanya di situsnya DKI, di webnya DKI itu selalu diinfokan ya, diinformasikan berapa banyak yang sudah kemudian ditemukan transmisi komunitas. Saya masih cukup optimis kalau di komunitas itu tidak lebih dari 20%. Kalau sudah lebih dari 20%, nah itu kita sudah mulai harus wanti-wanti ya. Mesti ada yang salah di dalam sistem kekarantinaan kita. Itu yang dulu terjadi dengan Delta. Tetapi yang saya senang adalah bahwa pemerintah sudah menyadari, walaupun cukup lama untuk meyakinkan pemerintah dan masyarakat bahwa sebenarnya pintu masuk itu menjadi critical point di dalam pengendalian terutama varian-varian baru. 6 bulan 7 bulan ya dari sejak awal pandemi, bahkan ketika kita membicarakan itu saya juga banyak dibully ya terkait dengan hal tersebut. Tapi sekarang masyarakat sudah mulai menyadari itu. Tidak banyak lagi bicara tentang mobilitas Nataru terhadap peningkatan atau penurunan jumlah kasus. Juga tidaklah banyak lagi yang berbicara tentang perilaku yang tiba-tiba meningkat kalau kasus meningkat, tiba-tiba menurun kalau kasus menurun. Jadi memang pengendalian itu berjalan sistematis. Iya, tapi bagaimanapun publik pasti akan menyoroti bagaimana pengawasan di pintu-pintu masuk kita. Karena kan jelas Omikron ini adalah imported case. Ini tidak datang pertama kali di tanah air begitu. Yang ingin kita tanyakan tentu juga menarik bahwa petugas bandara termasuk petugas medisnya yang kita yakin bahwa mereka sudah divaksin 2 kali dan juga mereka menggunakan perangkat kesehatan dengan baik begitu ya, tapi juga mereka bisa terinfeksi. Bagaimana menjelaskan kepada publik apa mekanisme yang salah atau memang Omikron ini memang sesuatu yang memang agak sulit diantisipasi? Ya, jadi tenaga kesehatan termasuk mereka-mereka yang terkait dengan pengendalian COVID-19 adalah orang-orang yang memiliki risiko lebih tinggi dibanding masyarakat umum. Mengapa? Karena sepanjang hari, sepanjang bulan mereka kontak dengan orang-orang yang memiliki risiko tinggi. Kalau mereka yang baru pulang dari luar negeri, enak. Mereka hanya harus karantina 7 hari, 10 hari, atau 14 hari, setelah itu mereka bebas. Tapi petugas kita termasuk juga yang ngambil spesimen itu berhari-hari bertemu dengan mereka-mereka yang baru pulang dari luar negeri. Jadi hal yang wajar saja kalau kemudian mereka terinfeksi. Karena itu proteksi kepada mereka memang harus lebih dikuatkan. Ini matiin dulu. Pasti juga kita menangkap
kedongkolan ataupun kekesalan publik bahwa ada saja orang yang pesir ke luar negeri, nah itu hak mereka selama mereka melakukan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kan mereka bawa oleh-oleh dalam tanda kutip Omikron. Mereka pun memang tidak menyadari itu, bukan salah mereka juga sepenuhnya. Tapi kok ya orang-orang yang merasa bahwa mereka sudah melakukan apa yang disarankan oleh pemerintah seketat mungkin, protokol kesehatan, vaksin dan lain sebagainya, juga harus mengalami dampak yang serupa, dampak yang sama, resiko tertular akibat imported case oleh-oleh yang tidak diinginkan dari orang-orang yang pesir ke luar negeri. Apa pendapat Bu Lina mengenai ini? Ya, itu lazim terjadi ketika dua varian of concern sedang bersirkulasi di global atau di internasional, maka siapapun yang pergi ke luar negeri memiliki risiko yang lebih tinggi, apalagi kemudian mereka pergi orang lain. Karena itu kalau tidak sangat penting, selalu kita katakan kepada masyarakat, sebaiknya tunda dulu, apalagi kalau hanya sekedar untuk jalan atau hanya untuk silaturahmi, itu masih bisa dilakukan dengan cara lain. Tunggulah sampai beberapa saat ketika tidak ada lagi varian of concern bersirkulasi atau daerah-daerah itu dinyatakan aman, baru kita memulai untuk melakukan perjalanan. Jadi itu menjadi hal penting yang kita minta, kecuali kepada mereka-mereka yang memang harus pulang, seperti misalnya mahasiswa yang sudah selesai kuliahnya, atau pejabat negara ataupun PNS yang ditugaskan oleh negara, ataupun PMI yang sudah habis kontraknya, ya mereka memang harus pulang gitu. Tapi itu pun harus menjalani karantina. Oke, saya ke Mas Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19 yang sudah bergabung sama kita. Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam, Mas Abraham. Bu Lina, selamat malam. Apa kabar? Kabar baik? Malam, Pak Heri. Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Mas Heri, saya langsung ke pertanyaan ya. Kekhawatiran publik cuma satu, apakah memang penularan ataupun transmisinya masih imported case, sifatnya terjadi di pintu-pintu masuk, di bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya, atau saat ini memang sudah lokal, sudah masif yang bagian transmisi lokal? Ya, kalau kita lihat data ya, kita membaca data saja gitu, dalam 2 hari terakhir ini kasusnya naik ya, ada tren naik ya dari 400 ke 500 dan lebih dari separuh dari kasus baru itu merupakan imported case ya, dari para pelaku perjalanan dari berbagai macam pintu kedatangan, baik laut, udara maupun darat. Jadi rasanya sih jika melihat situasi sekarang di mana 50% kasus itu berasal lebih ya, bahkan lebih dari imported case, dari pelaku perjalanan, memang kemudian menjadi sangat penting kita memastikan proses karantina itu terjadi secara disiplin ya, tidak ada kebocoran, dan kemudian petugas-petugas yang di garda terdepan itu juga harus dapat perlindungan maksimal sehingga mereka juga tidak tertular gitu. Karena dalam kasus terakhir, 2 hari terakhir, tepatnya tanggal 5 dan 6 kemarin, itu 2 penerbangan dari Turki itu didapati ada 15 penumpang yang positif. Itu yang tanggal 6 ya, tanggal 5. Itu termasuk tanggal 5. Keluarga Asanti itu ya? Iya, keluarga besar ini ada 6 orang dalam penerbangan itu yang positif dari 13. Apakah dipastikan itu varian Omikron? Belum, karena tentu saja menunggu genome sequencing ya. Nah, kemudian yang kedua dari penerbangan kemarin tanggal 6 itu ada datang lagi dari keluarga ini 15 orang, di mana 2 diantaranya juga positif. Oke, butuh berapa lama Mas Heri untuk memastikan bahwa mereka yang baru pulang dari Turki tidak terkait atau barangkali memang terkait dengan Omikron? Ya, semuanya kan harus menjalani karantina ya, 7 hari sekarang. Jadi rasanya mereka ini juga harus dipantau secara ketat karena kasus dari
Turki ini dalam jumlah yang besar, yang tertular itu tidak 2 kali terjadi dalam kemarin dan kemarin lusa, tetapi sekitar 10 hari yang lalu itu ada juga 17 penumpang dari Turki juga positif, yang semuanya juga sudah dirawat di rumah sakit darurat. Kami mau pastikan lagi, Mas Heri, artinya gejala yang dialami oleh mereka yang terinfeksi itu mild ya? Ya, sejauh ini mild. Sejauh ini memang gejalanya ringan, tetapi tentu saja petugas di lapangan tidak mau mengambil risiko, sehingga pasien-pasien yang positif tadi sudah dipindahkan dari tempat karantina, hotel-hotel karantina, ke rumah sakit rujukan yang sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Ini penting untuk menjawab juga pertanyaan publik, kenapa mereka ada di hotel karantina, karena memang perlu waktu untuk mendapatkan hasil tes PCR dari bandara biar tidak terjadi penumpukan dan timbul risiko. Maka penumpang itu dibawa ke hotel. Jadi ketika sampai hotel kemudian baru hasilnya PCR atau TCM ya, yang lebih cepat ya, Bu Mas Dalina bisa jelaskan, itu bisa diketahui. Seperti yang kasus keluarga ini misalnya, pesawatnya datang sekitar jam 6, beberapa jam kemudian sudah sampai di hotel, menjelang dini hari hasilnya keluar dan kemudian dinyatakan positif tadi. Oke, menjawab pertanyaan juga semestinya soal asas persamaan bagi setiap siapapun yang baru tiba di tanah air, baru plesir dari luar negeri, dia harus menjalani karantina. Soal perlakuan hotel ataupun wisma atlet, itu tidak ada perbedaan sebetulnya. Hanya ada kualifikasi, kondisi-kondisi yang sudah diatur dalam protapnya, begitu ya Mas Heri? Iya benar, jadi memang kita kan selalu belajar ya dari di karantina yang sekarang menjadi perhatian utama Satgas untuk diperbaiki, tentu saja dengan protokol kesehatan yang memadai lah, sampai dari titik kedatangan, ketika mereka pertama kali cek suhu, kemudian ketika mereka PCR, ketika mereka di imigrasi, ketika mereka mengambil bagasi, sampai ketika mereka dibawa ke tempat-tempat karantina, itu harus dipastikan bahwa mereka ini tidak terhubung dengan orang lain. Sebentar Mas Heri. Oke. Satu hal yang mau kita pastikan juga, baik mereka yang ada di hotel itu pun tetap diawasi oleh Satgas ya. Tidak boleh keluar seenaknya saja, mentang-mentang dia sudah mampu membayar biaya penginapan di sana, fasilitas di sana, dan dia bisa saja plesir ataupun keluar pulang ke rumah tanpa mengikuti prosedur yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, itu sudah dipastikan tidak ada, karena di sana itu selain petugas hotel yang mereka juga harus lulus CHSE ya, sertifikatnya hotel-hotelnya itu dengan prokes yang bagus. Kemudian di situ ada juga petugas keamanan juga yang diturunkan dari Kodam Jaya gitu. Kemudian juga ada petugas KKP yang juga berjaga. Jadi saya bertemu dengan beberapa petugas, mereka juga memastikan bahwa mobilitas mereka itu juga dibatasi di dalam hotel, bahkan di dalam kamar. Jadi bukan berkeliaran ke mana-mana gitu ya. Karena di situ mungkin dalam satu lantai itu untuk memudahkan kontrolnya, di situ juga dijaga oleh petugas-petugas dari TNI misalnya kayak gitu. Itu sudah dilakukan. Ini aturan berlaku sama ke semua kalangan, Mas Heri? Tidak hanya kalangan artis maupun pejabat politisi lah, misalnya yang masih ada di luar negeri? Sama, jadi di surat edaran nomor 1 2022 yang mulai berlaku hari ini ya, ditandatangani tanggal 4 ya, mulai tanggal 4 tapi berlaku hari ini, secara efektif itu tidak ada pengecualian. Jadi semua wajib menjalani karantina terpusat, baik yang di hotel-hotel yang ditunjuk, ada 135 hotel, maupun di karantina terpusat yang disediakan pemerintah. Tadi Bu Lina mengatakan bahwa kita tidak mungkin menolak tenaga-tenaga kerja yang habis masa kontraknya untuk kembali ke Indonesia, dan kita fasilitasi agar tetap aman di karantina sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke daerahnya masing-masing. Saya ke Bu Lina. Bu Lina, yang terakhir soal law enforcement, bahwa semua yang baru pulang dari luar negeri harus ikut karantina. Mau siapapun dia, mau itu politikus, mau itu artis, mau itu orang yang berduit ataupun enggak sekalian gitu ya, tetap harus jalani aturan. Bagaimana memastikan semuanya berjalan sebagai mestinya? Ya,
Ya, itu peran kita semua ya, ditambah dengan saat ini sepertinya TNI Polri juga punya aplikasi ya, Presisi namanya, mudah-mudahan itu juga bisa berjalan, tapi datanya dijaga, jangan sampai bocor lagi. Kita punya banyak sekali aplikasi, tapi kemudian data-data kita tidak terjaga gitu ya. Ya semua diusahakan lah, teman-teman di lapangan juga terus berusaha untuk bisa melakukan containment. Ini juga jadi joke ya, di Satgas juga kita melakukan tracing selama 5 bulan ini kasus sistematik turun, di akhir Desember, 31 Desember kita selesai. Begitu selesai 1 minggu ini kasusnya naik lagi, nggak bisa ngelihat kita istirahat sebentar apa gitu ya. Jadi ya oke lah, kita terus berusaha biar bagaimanapun kita tetap harus hidup bersama pandemi ini. Dan masyarakat juga udah semakin pandai ya, semakin pintar saat ini. Jadi kita semua saling mengingatkan, saling mengawasi, dan jangan lupa tetap melakukan 3M. Oke. Baik, terima kasih Bu Lina, terima kasih Mas Heri. Pokoknya kita dapatkan dan pesannya juga disampaikan. Kalau pelesiran ya nggak masalah, tapi jangan bawa oleh-oleh yang bisa membuat orang lain itu sampai jatuh sakit ya. Terima kasih Mas Heri, terima kasih Bu Lina.